Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5, Gizi 5B akan membahas mengenai epidemiologi anemia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Karina Nasa Putri, ada Intan Nur Arifin, dan Khadijah. Materi yang akan kami bahas yaitu ada definisi anemia, yang kedua ada klasifikasi anemia, yang ketiga ada jenis-jenis anemia, yang keempat etiologi anemia, dan yang kelima epidemiologi anemia yang terjadi di Indonesia. Nah, di yang pembahasan pertama yaitu adanya anemia. Apakah itu anemia? Anemia itu adalah sindroma klinis yang disebabkan oleh penurunan massa eritrosit total dalam tubuh. Penurunan di bawah normal kadar Hb, hitungan eritrosit, dan hematokrit. Nah, keadaan ini di mana eritrosit dan atau hemoglobin tidak memenuhi fungsi untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Mengenai anemia sendiri, yaitu terjadinya penurunan hemoglobin dan hematokrit dengan batas bawah 95% referens dari kelompok usia, jenis kelamin, dan lokal geografis atau ketinggian. Di sini anemia itu dibagi menjadi dua, yaitu anemia akut dengan gejala ditandai dengan nilai hemoglobin 7 gram per dl, hipovolumia, pucat, gangguan penglihatan, dan takikardia. Sedangkan dengan anemia akut terjadi isu hipoksia, yaitu fatigue, dyspnea, sakit angina. Selanjutnya ada bahaya anemia. Yang pertama yaitu dekompordis, yaitu kerja jantung menaik. Selanjutnya apabila adanya jahitan rusak, apabila ada luka, jahitan rusak atau sembuh luka yang tertunda. Selanjutnya ada hipoksia, yaitu oksigen dalam tubuh dalam jaringan menurun. Dan yang terakhir ada produktivitas sehari-hari menurun. Selanjutnya ada klasifikasi anemia. Nah, untuk klasifikasi anemia itu secara morfologi dibagi menjadi 3, yaitu anemia makrositik, yang kedua anemia normokromik normositik, yang ketiga anemia hipokromik mikrositik. Klasifikasi anemia menurut etiologi penyebab utamanya yaitu meningkatnya kehilangan sel darah merah, penurunan atau gangguan pembentukan sel. Selanjutnya ada jenis anemia. Yang pertama ada anemia defisiensi. Anemia ini timbul akibat dari kosongnya cadangan besi tubuh untuk eritropoiesis menurun yang mengakibatkan pembentukan hemoglobin juga menurun. Anemia defisiensi besi ditandai dengan anemia hipokromik mikrositik, besi serum menurun, TIBC atau total iron binding capacity yang meningkat, saturasi transferin yang menurun, ferritin serum yang menurun, pengecatan besi sumsum tulang negatif, serta respon terhadap pengobatan dengan preparat. Selanjutnya ada penyebab atau etiologi anemia defisensi besi, yaitu pertama keseimbangan negatif besi Fe, yaitu diakibatkan oleh asupan Fe yang kurang dan menurun. Kehilangan Fe yang diakibatkan oleh perdarahan. GI, aliran menstruasi yang berlebihan, dan perdarahan diatesif.
Selanjutnya adalah presentasi yang tidak adekuat untuk prekursor eritrosit seperti atransferinemia dan anti-TRFRAB. Selanjutnya adalah keseimbangan besi tidak normal seperti aceruloplasminemia dan hemokromatosis dominan autosomal atau mutasi yang terjadi pada ferroportin. Untuk selanjutnya yaitu anemia aplastik, salah salinan darah yang disebabkan oleh kegagalan sumsum tulang sel darah. Untuk keluhan dan gejala klinis, 1. Keluhan anemia perdarahan dan demam. Fisik itu ada anemia, ekimosis, tak ada hepatoplasmomegali dan orium, adanya darah tapi pancitopenia, aspirasi sumsum tulang atau hipoplasia. Terus juga ada penyebab terbanyak yaitu obat-obatan atau kemo, chloramphenicol, radiasi, imunologi, beberapa penyakit yang tidak jelas penyebabnya. Selanjutnya ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini adalah penyakit kurang darah akibat dari penghancuran sel darah merah yang lebih cepat daripada pembentukannya. Penyebab dari anemia hemolitik ini dibagi menjadi dua, yaitu penyebab intravaskuler dan penyebab ekstrakorpuskuler. Yang penyebab intravaskuler ini terjadinya kelainan membran dari sel darah merah, kekurangan enzim G6PD, dan kelainan hemoglobin, yaitu thalassemia. Sedangkan penyebab dari ekstrakorpuskuler sendiri adalah anemia hemolitik autoimun atau AIAH akibat penyakit dari sistemik, contohnya limfoma, akibat obat-obatan, contohnya malaria, dan anemia hemolitik pada bayi, yaitu inkompatibilitas ABO. Selanjutnya ada etiologi anemia. Menurut Sukarti, tahun 2011, penyebab terjadinya anemia adalah pada umumnya masyarakat Indonesia, termasuk remaja putri, lebih banyak mengonsumsi makanan nabati yang mengandung zat besi sedikit dibandingkan dengan makanan hewani, sehingga kebutuhan tubuh akan zat besi tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu remaja putri biasanya ingin tampil langsing, sehingga membatasi asupan makanan. Yang ketiga adalah setiap hari manusia kehilangan zat besi sekitar 0,6 mg yang diereksi, khususnya melalui feses atau tinja. Yang terakhir adalah remaja putri mengalami haid setiap bulan sehingga kehilangan zat besi lebih dari 1,3 mg per hari, sehingga kebutuhan zat besi lebih banyak terdapat pada pria. Nah, untuk selanjutnya yaitu epidemiologi anemia di Indonesia. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia 2017, prevalensi anemia di antara umur 5 sampai 12 tahun di Indonesia adalah 26%. Pada wanita umur 13 sampai 18 yaitu 23%. Prevalensi anemia pada pria lebih rendah dibanding wanita yaitu 17% pada pria berusia 13 sampai 18 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Jika ada kurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.